Oke, dengar suara saya ya? Aman, oke. Yang pertama saya mohon maaf karena, hari ini ada rapat mendadak yang, ya tidak bisa saya tinggalkan, dan ini pun sebetulnya belum selesai, tapi saya harus, ketemu dengan Anda semua, ya, untuk kita melaksanakan kuliah. Itu pun saya juga sudah lupa, ini kemarin saya ngasih apa, ini mau meneruskan yang mana, karena, eee, rapat yang tadi bikin menguras tenaga dan pikiran. Eee, bentar. Oh iya ya, ada yang belum presentasi ya kemarin ya? Berapa kelompok? Oh, 2 yang belum? Ya oke dah kalau gitu, waktu yang ada kita pakai untuk presentasi aja ya, gitu. Setidaknya rampung sudah untuk masalah presentasi. Kelompok siapa kemarin yang belum? Nah, Vincent kayaknya nggak ada ini Vincent. Vincent, ada nggak Vincent? Malah nggak hadir Vincent. Kelompok kami belum, Pak. Ya. Oke, siapa nih? Muhammad. Naufal, Pak, sama Ridho. Oh ya. Ya, jadi karena kemarin itu kita kan memberikan penugasan itu sudah masing-masing per bab gitu ya. Jadi apa yang Anda pelajari ini mesti disampaikan kepada teman yang lain. Oke, kalau gitu kesempatan pertama mungkin kita berikan untuk Muhammad Naufal dan Ridho dulu ya. Begitu? Baik, Bapak. Oke, kalau gitu ini berarti saya harus mana ini? Nah, saya harus off dari stop presenting. Oke. Oke, silahkan Mas Ridho dan Naufal. Ya, belum bisa absen, saya absenkan aja. Surya Sumirat. Baik, apakah suara terdengar, Pak? Ya, terdengar. Baik, selamat siang rekan-rekan semua dan Pak Nur Rahman. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan mengenai binary tree traversal dan juga related properties-nya. Yang pertama mungkin ada definisi dari binary tree. Jadi binary tree merupakan sekumpulan himpunan terbatas yang kosong atau himpunan yang terdiri dari sebuah root dan dua binary tree yang terpisah. Seperti pada gambar ini, terlihat sebuah representasi standar dari binary tree yang terdiri dari sebuah node, lalu ada subtree kiri dan juga subtree kanan. Dan karena secara definisi binary tree dibagi menjadi dua subtree, maka banyak masalah mengenai binary tree ini yang dapat diselesaikan menggunakan teknik divide dan conquer. Apakah sudah jalan? Jalan saya. Ini udah yang algoritma belum? Gambar, masih sekumpulan himpunan terbatas. Hmm. Algoritma sekarang. Baik, seperti ini saja.
Selanjutnya ada algoritma dari binary tree head. Jadi algoritma ini digunakan untuk mencari jarak dari root tree ke leaf node terjauh pada binary tree tersebut. Dan di sini dapat dilihat bahwa algoritmanya hanya terdiri dari 2 baris. Yang pertama baris untuk melakukan pengecekan apabila sebuah subtree merupakan himpunan kosong atau tidak, dan jika bukan maka akan dilakukan pencarian dari tinggi subtree kiri dari binary tree tersebut dan juga tinggi subtree kanan dari node tersebut. Dan di sini terlihat bahwa basic operation yang dilakukan pada algoritma binary tree ini adalah operasi pengecekan apabila sebuah binary tree kosong atau tidak, atau comparison-nya, bukan operasi penjumlahan jika bukan himpunan kosong. Berikut ada contohnya. Jadi sesuai algoritma tadi, yang pertama akan dilakukan pengecekan root pertama dari sebuah binary tree, di sini node 1, dan dilakukan pengecekan apabila node ini memiliki subtree yang kosong atau tidak. Dan karena di sini node 1 memiliki 2 subtree, maka akan dicari tinggi maksimum dari subtree kiri dan juga subtree kanannya. Namun yang pertama akan dilakukan pencarian dari subtree kiri dari node tersebut. Lanjut ke node kedua, karena dia juga memiliki subtree kiri dan kanan, maka akan dicek lagi ketinggian dari subtree kiri dan kanannya tersebut. Lalu hingga akhirnya kita sampai di node keempat, dan pada node keempat ini ternyata dia memiliki subtree, namun subtree-nya berupa himpunan kosong. Yaitu karena sesuai dengan algoritmanya tadi, apabila subtree-nya berupa himpunan kosong, maka nilai ketinggiannya adalah -1. Sehingga di node keempat ini, dia memiliki tinggi subtree kiri -1 dan juga tinggi subtree kanan sebesar -1. Sedangkan untuk node 4-nya sendiri, dia memiliki tinggi yang dapat diperoleh dari max -1, -1 ditambah dengan 1. Jadi -1 ditambah dengan 0, maka tinggi dari node 4 ini adalah 0. Maaf, -1 ditambah dengan 1, maka tinggi dari node 4 ini adalah 0. Begitupun dengan node kelima, dan akhirnya kita naik lagi ke node kedua, dan di node kedua ini karena tinggi dari subtree kirinya adalah 0, dan tinggi dari subtree kanannya juga 0, maka tinggi dari node 2 ini adalah 0 ditambah dengan 1, maka tingginya adalah 1 untuk node 2 ini. Selanjutnya kita akan mencari tinggi dari subtree kanan untuk node 1. Sama prosesnya seperti tadi, kita akan melakukan pengecekan pada node 3 apakah memiliki subtree atau tidak. Dan di node 3 ini ternyata untuk subtree kirinya merupakan himpunan kosong. Jadi tinggi dari subtree kirinya adalah -1. Sedangkan untuk subtree kanannya perlu kita cari lagi. Kemudian kita lanjut ke node ke-6, maka node ke-6 ini memiliki subtree kiri, maka kita perlu mencari lebih dahulu tinggi dari subtree kirinya. Dan sampai ke node ke-7, node ke-7 ini sama seperti node ke-4 dan 5, tinggi dari node tersebut adalah 0. Dan lalu kita naik ke atas, node ke-6. Di node ke-6 ini kita akan memasukkan tinggi dari subtree kiri dan tinggi dari subtree kanannya yang merupakan himpunan kosong ke dalam algoritma tadi. Jadi tinggi subtree kirinya adalah 0 dan tinggi subtree kanannya adalah -1. Sehingga 0 ditambah dengan 1 sama dengan 1. Jadi tinggi dari node 6 ini adalah 1, tinggi dari node 3 ini adalah 2, dan akhirnya kita sampai ke node 1 kembali, dan di mana akan dilakukan perbandingan tinggi antara subtree kiri dan juga tinggi subtree kanannya. Dan karena tinggi subtree kirinya ini tadi adalah 1 dan tinggi subtree kanannya adalah 3 tadi, adalah 2, maaf. Lalu jadi tinggi dari node ke-1 ini adalah max 1,2 ditambah dengan 1 atau sama dengan 2 ditambah 1. Jadi tinggi dari binary tree ini adalah 3. Kemudian selanjutnya ada pencarian efisiensi dari algoritma binary tree ini. Jadi diperlukan bantuan dari eksternal dan internal node. Caranya adalah dari binary tree awal dilakukan ekstensi dengan menambahkan
satu external node pada setiap subtree kosong pada internal node tadi, sehingga didapatkan sebuah binary tree yang extended pada gambar di bagian sebelah kanan ini. Dan dari gambar juga terlihat bahwa jumlah external node akan selalu lebih satu node daripada jumlah internal node-nya, atau dengan persamaan adalah external node sama dengan internal node tambah dengan 1. Sedangkan untuk jumlah total node-nya adalah external node ditambah dengan internal node, atau dapat juga ditulis sebagai 2n+1. Jadi total basic operation pada algoritma binary tree head ini dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh node pada extended binary node. Karena pada setiap node ini dilakukan satu kali komparasi pengecekan untuk mengetahui apabila dia merupakan sebuah himpunan kosong atau tidak. Dan dengan persamaan dapat ditulis bahwa Cn sama dengan internal node ditambah dengan external node, atau sama dengan 2 kali internal node tambah dengan 1. Baik, selanjutnya mengenai konsep binary tree sendiri. Yang pertama adalah binary adalah tree dengan syarat bahwa tiap node hanya boleh memiliki maksimal 2 subtree dan kedua subtree harus terpisah kanan dan kiri. Binary tree boleh tidak memiliki child atau anak atau subtree. Kemudian yang ketiga, boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri atau bisa disebut left subtree. Kemudian boleh hanya memiliki subtree sebelah kanan atau disebut dengan right subtree. Kemudian boleh hanya memiliki subtree sebelah kiri dan kanan. Dapat dilihat seperti di gambar. Untuk yang bertanda tanya ini untuk contoh penulisan yang tidak boleh dalam konsep binary tree traversal. Next ya. Baik, untuk komponen tree sendiri ada beberapa jenis, namun untuk yang di binary tree traversal ini kita akan sering menemui pada node, subtree, dan root. Next. Nah, berikut adalah jenis binary tree itu sendiri, yaitu di mana ada full binary tree, di mana binary tree yang tiap node-nya memiliki 2 child dan tiap subtree mempunyai panjang patch yang sama antara kanan dan kiri. Kemudian yang kedua ada complete binary tree, hampir sama dengan full binary tree, namun setiap subtree boleh memiliki panjang patch yang berbeda antara kanan dan kiri. Kemudian ada skewed binary tree, di mana binary tree semua node-nya kecuali left hanya memiliki satu child. Next. Berikut adalah contoh dari binary tree traversal sendiri, ada 3 metode, di mana yang pertama adalah pre-order dengan step. Yang pertama yaitu mengunjungi root, yang kedua adalah menelusuri melalui subtree kiri, kemudian step ketiga adalah melanjutkan penelusuran dengan subtree kanan. Atau ini bisa jadi key priority untuk pre-order, yaitu root, left, dan kemudian right. Dapat diambil dari gambar tersebut bahwa untuk key priority-nya kita harus mengunjungi root terlebih dahulu, maka kita harus memulai dari node A, kemudian dilanjutkan dengan sebelah kiri yaitu B, kemudian ketika masih ada chat lagi di sebelah kiri, kita menghabiskan di langkah sebelah kiri dulu. Nah, kemudian setelah sebelah kiri habis di D, kita melanjutkan ke tree selanjutnya yaitu sebelah kanan, di mana itu ada subtree E. Kemudian di sebelah kiri ada lagi, nah kita menelusuri sebelah kiri di mana ada G dan I. Kemudian seterusnya sampai dengan subtree yang di sebelah kanan yaitu C dan F. Kemudian untuk in order traversal sendiri ada 3 step juga. Yang pertama yaitu menelusuri subtree kiri, kemudian yang kedua adalah mengunjungi root, dan langkah ketiga yaitu melanjutkan penelusuran subtree kanan. Atau untuk key priority-nya itu left, root, right. Dan yang ketiga ada post order traversal. Untuk stepnya adalah mengunjungi subtree kiri, yang kedua melanjutkan penelusuran subtree kanan, kemudian yang ketiga adalah mengunjungi root. Untuk key priority-nya sendiri yaitu left, right, root. Boleh di next. Berikut adalah mungkin untuk implementasi belajar mandiri untuk website binary tree traversal. Teman-teman bisa mengunjungi di website visualgo.net untuk implementasi dari binary traversal itu sendiri.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, mic-nya belum aktif. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Anda semua pernah mendapat materi tentang binary tree di mata kuliah sebelumnya, di S1 mungkin? Kayaknya pernah. Sudah pernah membuat programnya belum? Ya, pakai Pascal atau C++ atau apa ya, tidak apa-apa. Tapi secara konsep itu pernah melakukan ya programming tentang binary tree. Ada yang belum pernah? Jadi binary tree ini adalah bagian dari materi tentang penerapan alokasi memori secara dinamis. Kalau array itu kan alokasi secara statis. Yakni kita pesen memori, terus dikasih segitu. Gunakan banyak, gunakan seluruhnya atau sebagian, ya diberi alokasi sebanyak yang kita pesan. Itu alokasi yang statis. Nah, alokasi dinamis itu kita pesan memori sebatas kalau kita butuh kita pesan. Ya, sekali lagi, alokasi dinamis ini kalau butuh kita pesan. Ya. Nah, alokasi dinamis dan alokasi statis itu bisa kita bayangkan seperti kalau yang statis itu seperti kita bangun taruhlah rumah kos. Ya. Kita punya usaha rumah kos gitu, ya kita langsung bangun seluas taruhlah yang kita punya modalnya. Misal kita bangun 10 kamar. Mau dipakai seluruhnya, ya tetap ada 10 kamar itu. Mau yang nyewa cuma 2 orang, ya tetap 2 yang terpakai. Itu konsep alokasi memori secara statis. Jadi dipesan, diberikan sebanyak yang kita pesan saja. Lain dengan yang alokasi memori secara dinamis. Ya. Ini adalah kalau kita butuh, maka kemudian menambah. Nah, ini konsepnya seperti gerbong kereta api. Semoga Anda semua pernah naik kereta api ya. Kalau belum pernah, ini susah nih menjelaskannya. Kereta api itu ada kepalanya, ada rootnya, dan ada gerbong-gerbongnya. Suatu saat mungkin kereta api itu hanya menarik taruhlah 8 gerbong. Tapi ketika musim lebaran, kebutuhannya bertambah, maka gerbongnya ditambah. Ya. Jadi ada penambahan kapasitas. Nah, penambahannya itu dilakukan dengan cara bagaimana? Dengan cara menggandeng gerbong yang lain. Ya, menggandeng gerbong tambahan. Jadi di situ ada gerbongnya untuk penumpang, ada pengait untuk gandeng gerbong itu sehingga masuk dalam rangkaian. Nah, kira-kira seperti itu.
Sehingga tadi digambarkan, tolong Mas Naufal tadi gambarkan ininya, mana tadi? Pohonnya, bukan yang itu klik ya. Nah ini, jadi penggambaran dari pohon biner ini ya terdiri atas satu, ada pembawa data yang bulat itu, dan ada pengait ke memori berikutnya. Ya. Jadi ada satu, ada bulat-bulat itu adalah pembawa datanya, dan panahnya adalah pengaitnya. Nah, untuk binary tree, karena ini pohon biner, maka pengaitnya ada dua. Kita kasih nama pengait sebelah kiri dan pengait sebelah kanan. Jadi setiap simpul, setiap gerbong ini bisa menggandeng ke dua simpul atau dua gerbong yang lain. Ya, saya ulangi, setiap simpul bisa menggandeng ke dua simpul yang lainnya lewat tanda panah itu. Jadi komponen dalam sebuah pohon biner adalah alokasi memori yang tiap alokasi itu ada penyimpan data dan ada pengaitnya. Kecuali untuk simpul yang paling ujung yang disebut sebagai daun, itu pengaitnya tidak ada. Ya. Sebetulnya ada pengaitnya, hanya tidak menunjuk ke simpul yang lain, maka kemudian enggak digambar. Kalau di programming maka pengaitnya yang di daun itu dikasih nil. Coba ke algoritmanya. Nah ini, if t sama dengan 0, ya, return min 1. Jadi t-nya 0 itu maksudnya adalah t itu tidak menunjuk kemana-mana. T-nya berisi 0, bukan simpul. Ya, maka dia return min 1. Nah di sini ada T left, T right. Jadi ini adalah menunjuk pada simpul di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Oke. Ya. Kembali ke gambar tadi. Coba. Ya. Jadi setiap nanti memproses dari algoritma ini, ya, argumennya adalah sebuah simpul. Ya. Argumennya adalah sebuah simpul. Coba kembali ke fungsinya, ke algoritmanya. Ya. Jadi ini algoritma height kemudian T. Nah, inputnya a binary tree T. Ketika kita memasukkan binary tree T itu, sebetulnya yang kita jadikan argumen adalah T yang paling ujung. Ya. Kenapa T yang paling ujung atau yang rootnya? Karena begitu root itu diberikan, maka kita bisa bergerak ke anak kiri atau anak kanan. Simpul sebelah kiri atau simpul sebelah kanan. Sama dengan kereta api. Yang punya tenaga untuk bergerak yang mana? Hanya lokomotifnya. Hanya yang paling depan. Lalu ketika yang paling depan itu bergerak, maka belakangnya ikut bergerak. Ya, sama seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya. Nanti operasi atau pengerjaan dari algoritma ini akan dimulai dari root. Ya, akan dimulai dari root.
Dan itu akan dicek T-nya. Ya. Kita lihat, jadi di sini ada T. Kalau T-nya 0, maka return min 1. Jika tidak, maka bandingkan. Ya, bandingkan, cari yang maksimumnya antara ketinggian sebelah kiri dengan ketinggian sebelah kanan, terus plus 1. Max-nya berapa? Plus 1. Nah, di sini divide and conquer itu terjadi di pemanggilan max, itu kita menghitung height T left dan height T right. Jadi kita bagi, ya. Kita bergerak menuju ke sebelah kiri, sebelah kanan. Artinya apa? Sudah akan terpisah. Cek ketinggian pohon, sub pohon sebelah kiri dan sub pohon sebelah kanan. Mana yang lebih gede, kita ambil. Itu artinya sekali lagi sudah dipilah. Ya, dipotong jadi 2. Tetapi harap diingat di sini, algoritma height adalah algoritma yang sifatnya rekursif. Artinya nanti akan mengerjakan hal yang sama. Jadi tolong diingat-ingat ya. If T 0 maka return-nya min 1. Jika tidak, return max dari T left dan T right plus 1. Nah, coba sekarang kembali ke pohon binernya. Nah, jadi di sini kita akan mulai dari root-nya. Root-nya adalah simbol yang memuat data berapa? 1. Ya. Jadi root-nya adalah simbol yang memuat data 1. Ya. Tadi kita ingat, ya, berarti pemanggilan height root itu sama aja dengan kita memasukkan simbol 1 ini sebagai argumennya. Dicek apakah T itu 0. Ternyata tidak. Kalau tidak, maka kemudian dihitung, ya, max dari height kiri dan height kanan. Ingat, height kiri berarti kita memasukkan atau memanggil fungsi height dengan argumen simbol sebelah kiri adalah 2. Height kanan adalah memanggil height dengan memasukkan simbol 3. Nanti mana yang terbesar, terus plus 1. Tapi tunggu dulu, kita mesti selesaikan dulu yang height kiri. Jadi height dengan argumen 2. Ketika memanggil height dengan argumen 2, kita cek apakah itu sama dengan 0? Tidak. Kalau tidak, berarti ketinggian atau return value dari pemanggilan height 2 adalah max dari memanggil height lagi dengan masukan 4, ya, dan height dengan masukan 5, mana yang tertinggi nanti plus 1. Jadi seperti itu ya panggilannya ya. Oke. Ada pertanyaan? Semoga sinyal saya bagus sehingga nggak putus-putus suaranya. Oke, berikutnya kalau ada pertanyaan kita teruskan. Mana tadi? Sebentar dulu Mas, saya masih ingin komentari lagi satu yang terakhir tadi yang tentang penelusuran. Tolong perhatikan. Share screen lagi Mas. Yang saya perlu sedikit memberikan penjelasan adalah tentang penelusuran pohon biner. Coba agak belakang tadi. Terus, nah, ya ini binary tree traversal, ya, pre-order, ya, pre-order ini
sebetulnya mestinya adalah kunjungi pre-order, cetak info, kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. Ini agak beda. Ya. Jadi nanti tolong diluruskan. Jadi pre-order itu dimulai dari root, ya semua dimulai dari root, ya. Kemudian cetak info, kemudian kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. In order dimulai dari root, ya. Karena nanti kalau Anda menggunakan istilah mengunjungi root, nanti jangan dikiranya nanti harus ke semua balik ke A, enggak ya. Ya. Jadi in order, pre-order atau post order semua itu dimulai dari root. Pekerjaannya adalah kalau pre-order itu cetak info, kemudian kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. In order dimulai dari root, kunjungi anak kiri, cetak info, kemudian kunjungi anak kanan. Post order dimulai dari root, kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan, dan cetak info. Sehingga misalkan pre-order ya dimulai dari A, maka pekerjaannya adalah untuk A ini cetak info, maka muncul A. Kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. Ingat, kunjungi anak kiri ini adalah kita melakukan hal yang sama dengan yang tadi. Cetak info, kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. Maka akan muncul huruf B. Mengunjungi B ini tadi adalah cetak, kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. Anak kiri dari B adalah D, maka kemudian terhadap D ini juga sama. Cetak, kunjungi anak kiri, kunjungi anak kanan. Jadi, tolong nanti ini teman-teman harap dicek lagi ya. Nah. Oke. Semoga tidak ada pertanyaan. Bisa dilanjut ke kelompok berikutnya. Silahkan. Terima kasih, Bapak. Ya. Izin sharing, Pak. Ya, silahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Raffi dan teman saya Vincent akan melakukan presentasi mengenai materi merge sort. Oke. Yang mana dimulai dengan saya membahas mengenai apa itu merge sort, yaitu salah satu algoritma pengurutan atau sorting yang berbasis pada konsep divide and conquer. Algoritma ini bekerja dengan cara membagi array menjadi dua bagian, mengurutkan setiap bagian secara rekursif, dan kemudian menggabungkannya kembali. Lalu mengapa merge sort itu berguna? Yaitu dengan stabilitasnya. Merge sort mempertahankan urutan elemen yang memiliki nilai yang sama, membuatnya menjadi algoritma sorting yang stabil. Terus, tidak seperti quicksort yang bisa memiliki performa buruk di kasus terburuk, merge sort selalu memberikan kompleksitas waktu O n log n pada semua kasus. Yang mana langkah-langkah umum merge sort itu pertama divide, yaitu membagi array menjadi dua bagian, lalu conquer, urutkan kedua bagian tersebut secara rekursif, dan combine, gabungkan dua bagian yang sudah diurutkan menggunakan teknik merge. Lalu pseudocode-nya di sini
Di sini ada fungsi merge sort menggunakan array, di mana misalkan kita memiliki array dan kita membaginya menjadi 2, dan setiap sebagian yang telah dibagi itu akan melaksanakan fungsi merge, yaitu akan melaksanakan fungsi merge yang mana mengurutkan dari yang terkecil yang ke besar dan lalu mengappend-nya atau menggabungkannya kembali. Best case dalam merge sort itu jika tidak bisa dipecah lagi, yang mana ketika panjang array adalah 1 atau 0. Pada saat itu, array tersebut dianggap sudah terurut dan langsung dikembalikan. Sebagai contoh, jika kita memiliki array 38 karena panjangnya hanya 1, maka tidak ada lagi langkah sorting yang perlu diperlakukan. Lalu langkah-langkah, seperti saya bilang tadi, jika ada pemeriksaan apakah array memiliki panjang lebih dari 1, jika iya, array dibagi menjadi 2 bagian, dan setiap bagian diproses secara rekursif dan merge sort. Setelah itu, fungsi merge digunakan untuk menggabungkan 2 subarray yang telah diurutkan. Lalu bagiannya akan disampaikan oleh teman saya, Vincent. Oke, jadi untuk relasi rekurensinya, kita asumsikan bentuk n. Tadi kan n itu disebutkan jumlah array ya. Di sini diasumsikan jumlah array-nya itu pangkat dari 2, misalkan 2, 4, 8, 16, 32 dan sejenisnya. Nah, dengan asumsi ini itu kita dapatkan relasi rekurensinya seperti ini. Jadi Tn itu 2T setengah ditambah n-1. N-1 itu operasi untuk menggabungkan sebuah array gitu. Nah, jadi kalau misalkan n-nya cuma 1, ya udah 0, selesai. Tidak ada operasi apa-apa. Nah, tapi kalau n-nya lebih dari besar 1, nanti divide and conquer terjadi. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini operasinya dengan menggunakan pendekatan penyelesaian relasi rekurensinya, nanti kita dapatkan hasilnya seperti ini. Nah, berikut next. Nah, terakhir ini 2 pangkat K, T pangkat N per 2 pangkat K di sini kan. Nah, kemudian kita ambil K itu sama dengan log N dengan berbasis 2. Nah, itu kita dapat hasilnya terakhir ini kan N log basis 2 dari N dikurangi N plus 1. Berikutnya. Maka dapat disimpulkan bahwa operasi ini membutuhkan kompleksitas dari theta N log N. Berikutnya. Nah, di sini merge sort itu secara umum dapat digunakan untuk menyusun susunan musik, terus juga menampilkan harga di e-commerce dari yang besar atau terkecil. Nah, kemudian dengan merge sort itu sebenarnya ada beberapa masalah itu lebih mudah jika datanya sudah diurutkan. Misalkan untuk mencari pencilan dalam statistik, melakukan binary search yang tadi. Nah, kemudian menghapus duplikasi pada basis data. Nah, secara tidak langsung itu sort juga berguna untuk pencakwalan dan Kruskal algoritma Kruskal untuk mencari daun yang sudah misalkan terputus gitu. Berikutnya. Nah, di sini dengan merge sort ini disampaikan bahwa ini tadi stabil ya. Jadi elemen-elemen dengan nilai yang sama pun itu tetap akan berada urutan yang sama seperti dalam array asli. Jadi misalnya ada 2. Misalkan angka 2 itu ada 3 di array. Nah, itu dia tersusunnya tetap sama gitu. Tidak selalu berada di urutan yang sama. Nah, itu
terdapat efisiensi pada import yang besar. Jadi kan tadi kompleksitasnya n log n, itu sangat efisien. Nah, kemudian sangat baik dalam urutkan data yang terstruktur, misalkan linked list. Linked list yang posisi datanya itu tidak statik seperti array. Nah, itu cocok bisa digunakan. Kemudian tadi rekursif. Oke, berikutnya. Nah, tapi merge sort ini memiliki kelemahan juga ya. Karena tadi kan ada disebutkan bahwa dia memecah sebuah array jadi sebuah array ya. Nah, itu dia perlu tambahan memori juga sebesar ON, di mana N itu jumlah datanya. Jadi dia perlu kopian dari sebuah array untuk menggabungkannya lagi. Nah, kemudian input yang lebih kecil, merge sort itu mungkin bisa lebih lambat ya. Seperti misalnya insertion sort karena overhead dari rekursinya. Karena ada operasi rekursi terus ada penggabungan juga. Nah, jadinya kalau inputnya kecil ya jadi lebih lama gitu. Nah, kemudian merge sort itu tidak bisa manfaatkan jika input sudah terurus bagian karena dari algoritmanya tadi ya. Karena apapun itu langsung dipecah terus kemudian diurutkan. Jadi kalau ya sudah terurus bagian ya tetap dilakukan operasinya itu. Baik, mungkin terakhir presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Halo? Gimana yang lainnya? Halo? Untuk yang quick shot sudah yang kemarin ya? Iya, sudah Pak. Bedanya apa dengan yang quick shot ini ya? Merge shot ini? Baik Pak, mungkin tolong ke algoritmanya, pseudocode-nya. Nah, ini Pak. Jadi misalnya ada array. Nah, kemudian langkah-langkah merge sort itu memecahkan array jadi dua bagian. Sampai kecil tersebut tinggal 2, baru nanti dari 2 tersebut langsung diurutkan swap. Nah, kemudian pecah jadi bagian lain. Jadi kayak dia langsung mecahin gitu. Kalau quick sort itu kan ada pivotnya gitu, Pak. Dia lebih bermain ke struktur data di sini secara algoritmanya. Jadi dipecah gitu ya intinya. Jadi kalau merge sort ini dipecahnya betul-betul kita sampai membutuhkan array lain untuk menampung pecahannya. Iya Pak. Gitu ya. Kalau quick shot kemarin kita itu ada pada array yang sama, hanya kemudian diatur posisinya. Ya. Diatur posisinya sehingga kita nanti akan punya yang lebih kecil dari pivot dan lebih besar dari pivot. Jadi kalau pada quick shot kuncinya adalah pada pengaturan, ya, pada pengaturan satu array, ya, sehingga nanti tengah-tengahnya pivotnya itu akan memisahkan data yang kecil sebelah kiri, yang besar sebelah kanan. Kita nggak butuh array tambahan, ya. Beda dengan merge sort. Kalau merge sort itu adalah kita pilah-pilah, ya, pilah, kemudian gabung. Ya. Nah, sebetulnya juga sama saja, juga ada proses memindahkan data, tapi memindahkan datanya adalah barengan dengan proses penggabungan
data. Jadi bedanya di situ. Ya. Oke, ada tambahan? Pertanyaan mungkin? Tidak ada? Yakin tidak ada nih? Kalau nggak ada, terus apa tugas berikutnya? Halo? Ketua kelas? Siapa ketua kelas kemarin? Kurota Nastiti ya, ketua kelasnya ya? Apa berikutnya pekerjaannya? Oh, yang video ya? Iya, sudah. Kalau video, kemudian saya yang ngecek ya. Oke. Nah, materi kita berikutnya, coba sebentar saya buka bukunya dulu ya. Materi berikutnya, kemarin sudah divide and conquer sudah. Oke, berikutnya berarti kita bicara tentang teknik greedy. Gitu ya? Belum kan greedy? Ya. Kalau dynamic programming sudah kan ya kemarin? Sebagai tugas itu? Udah jelas lah, udah jelas. Pokoknya belajar sendiri. Oke. Nah, yang greedy pun Anda saya minta untuk belajar sendiri, karena kita masih ada backtracking, kemudian branch and bound. Oke, jadi kita fokus pada beberapa algoritma yang lain, ya, yang itu bagian dari sebuah strategi. Jadi Anda saya minta untuk membaca tentang greedy. Kalau DP kemarin apa? Konsepnya apa kemarin dengan DP itu yang sudah Anda pelajari? Karena semua teknik itu ada filosofinya. Kalau divide and conquer kan bagi dua masing-masing diselesaikan. Itu divide and conquer. Terus brute force, pokoknya apa yang diperintahkan dikerjakan. Kalau DP apa kemarin DP? Izin jawab, Pak. Ya. Ini ada berkaitannya mungkin sama divide and conquer. Jadi kalau divide and conquer itu kan dia membagi masalah menjadi subproblemnya sendiri kan. Nah, tapi di masalah divide and conquer tersebut ada kayak misalkan kita mengunjungi sebuah problem yang sudah pernah dikerjakan tapi dikerjain lagi gitu, padahal sudah pernah dikerjakan. Nah, dengan dynamic programming tersebut salah satunya adalah memory function atau fungsi memorisasi, itu dia menyimpan sebuah problem yang sudah diselesaikan di dalam sebuah struktur data atau array misalnya. Nah, jadi kalau misalkan bertemu dengan masalah yang sama, kita tinggal address ke array penyimpanannya sudah dikerjakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jadi filosofinya adalah dengan DP ini kita menyimpan sebuah hasil, nah, kemudian
hasil itu kita gunakan untuk proses berikutnya. Ya. Jadi ini filosofinya di dynamic programming. Nah, kemudian Anda saya minta untuk mempelajari untuk yang greedy. Apa filosofinya greedy? Nah, jadi kita mesti lihat dari filosofinya dahulu. Greedy ini seperti apa, terus nanti di greedy itu ada apa saja. Nah, ini yang terpenting ya. Di dalam greedy ini ada prim algorithm, ada Kruskal, ada Dijkstra, ada Huffman tree code ya. Nah, ini nanti silahkan di-explore. Saya tidak memberi tugas pada Anda, cukup tolong dibaca biar besok kita bisa lebih cepat sehingga satu pertemuan selesai untuk masalah greedy teknik. Oke, saya kira gitu ya hari ini. Sekali lagi mohon maaf karena jadwal saya kacau, berdampak pada Anda yang kuliahnya jadi tersendat-sendat. Oke, begitu dulu. Ada yang belum presensi? Saya Pak, belum Pak. Ya, semoga masih ada ya presensinya ya. Mana ini? Oh, ada. Siapa ini? Vincent? Iya Pak. Bentar, tak entry aja. Input Oh, iya, kehadiran. Pak. Analisis algoritma. Sekarang tanggal 5 Pak. oh ada, oh ini 5. Aripan di Pokusumo nggak hadir, Boh? Hadir nggak Arifan di Pokusumo? Oh, nggak hadir. Vincent, ya. Terima kasih Pak. Ya, oke, cukup begitu ya. Terima kasih dan sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Pak. Terima kasih Pak. Ya, halo.